Hai teman-teman, senang sekali saya bisa sampaikan di sini dan suatu kehormatan buat saya bisa berada di tempat ini kembali di pojok ruangan yang sama, posisi duduk yang sama, tempat duduk yang sama untuk menyapa teman-teman. Saya senang sekali. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran hari ke-7 dari 24 Momentum perjalanan yang luar biasa akan kita jalani bersama. Di 24 Momentum hari ke-7 ini kita akan belajar bagaimana kita akan mulai menaburkan benih. Setelah di hari ke-6 kemarin kita belajar untuk melatih tanah hati gembur, pikiran kita, hati kita dibuat gembur. Oke, kita akan belajar mengenai visualisasi. Ibaratkan seorang arsitek yang handal, sebelum dia menciptakan sesuatu, dia akan membayangkan sesuatu itu bangunan di dalam pikirannya dia. Lalu dia akan membuat garis-garis, digambarkan secara detail, dan akan memilihkan materi-materi yang terbaik agar bangunan yang dia bangun itu menjadi kuat dan kokoh. Sama halnya dengan materi-materi yang akan kita masukkan ke dalam kehidupan kita, ke tanah pikiran kita yang sudah kita latih untuk menjadi gembur. Pastinya kita akan dengan senang hati untuk menambah materi-materi yang terbaik sehingga kehidupan kita ke depan menjadi yang terbaik dan maksimal. Buatlah pola yang jelas dan indah. Percayalah, bermimpi itu gratis. Manfaatkan yang terbaik. Jangan takut. Buatlah sebagus mungkin. Ingatlah bahwa tidak ada batasan yang dapat diberikan orang lain kepada kita kecuali diri kita sendiri. Bangunlah gambaran itu di dalam imajinasi. Gambaran itu harus berada di sana terlebih dahulu sebelum muncul di tempat yang lain. Sayangnya dengan melihat video ini saja atau dengan saya membaca materi ini, itu tidak akan kemana-mana. Dengan teman-teman hanya melihat video ini, itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Membacanya saja atau melihat video ini bahkan tidak bisa membantu kita untuk membentuk bayangan mental, apalagi sampai membuatnya terwujud. Dibutuhkan kerja keras. Kerja keras dalam mental kita membangun usaha yang sangat keras, sehingga hanya segelintir orang yang mau melakukannya, dan selamat teman-teman salah satu yang mau melakukannya. Mereka yang berhasil itu melihat titik akhir. Titik akhirnya dulu, targetnya seperti apa, sebelum mengambil satu langkah. Sebelum kita menaburkan sesuatu, kita harus tahu apa panennya di akhir nanti. Seperti kita menjalankan bisnis MCI, panen kita adalah nanti mencapai Elite Diamond atau Crown atau Royal Crown. Nah, modul atau materi-materi apa yang akan kita taburkan ke dalam kehidupan perjalanan kita untuk mencapai panen itu. Perjalanan 24 Momentum itu menolong. Mungkin di awal-awal rencana besar itu kelihatannya samar-samar, tapi dengan berjalannya waktu, ia akan terbentuk. Dengan teman-teman mulai mau mempelajari 24 Momentum ini, mau mulai mengikuti apa yang diajarkan di VSN dan MCI ini, mengikuti jejak-jejak langkah leader kita, itu akan menuju kita panen yang sesuai yang apa yang kita harapkan bersama. Pastikan detail, pastikan kita latih terus. Jika kita secara sadar bisa mengikuti pengarahan-pengarahan ini, kita akan mengembangkan suatu keyakinan, iman. Karena iman adalah bukti dari hal-hal yang belum pernah terlihat. Kita akan mengembangkan keyakinan dan iman, dan keyakinan yang mengantar pada kesabaran dan keberanian untuk melangkah. Bayangkan gambaran mental, buatlah gambaran itu jelas dan pasti dan sempurna. Simpan itu baik-baik, pertahankan. Dan yang pasti pada saat kita menaburkan benih positif yang membangun hal-hal yang sedap didengar, kemarin kita dengarkan, pikirkanlah semuanya itu ditaburkan, bukan kekhawatiran, ketakutan yang menjadi awan gelap, sehingga cahaya yang dari kehidupan kita akan memancar dengan luar biasa. Kita, bagi banyak orang,
hal ini merupakan masalah yang sulit karena kita terlalu khawatir, kita menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, tekanan, sehingga benih yang sudah ditaburkan dikorek lagi. Jadi ibaratnya seperti anak kecil menanam benih, tapi setiap 15 menit dia gali lagi tanahnya, dilihat sudah sampai mana. Padahal yang harus dilakukan adalah setelah menanam benih itu dibiarkan. Tapi dibiarkan itu bukan serta-merta berarti kita sekedar duduk-duduk santai dan pokoknya tidak berbuat apapun, bukan begitu. Justru kita akan punya pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dibanding sebelumnya setelah menabur benih itu. Saluran-saluran baru akan terbentuk dan akan terus-menerus tersedia, pintu-pintu akan terus terbuka. Yang dibutuhkan hanyalah pikiran yang terbuka. Bersiaplah untuk bertindak bila tiba waktunya. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan wadah dari sekarang. Baik, untuk latihan hari ke-7 ini kita akan belajar memvisualisasikan. Coba visualisasikan seseorang, entah sahabat, entah saudara. Lihat dia sebagaimana pada terakhir waktu kita bertemu dengan dia. Bayangkan ruangannya, perabotannya, ingatlah percakapannya apa dengan dia. Bayangkan wajahnya dan gambarkan secara jelas, lalu bicaralah padanya tentang topik-topik yang menyenangkan. Yang topik yang sama-sama teman-teman dan dia suka. Lihat perubahan ekspresi wajahnya, amati serta saat dia tersenyum. Bisakah teman-teman melakukannya? Bila teman-teman bisa, selamat. Berarti teman-teman sudah mulai mengembangkan dari hari pertemuan pelajaran hari pertama sampai ke 6 kemarin. Progres yang baik. Apabila bisa belum masih samar-samar, coba ulangi lagi karena repeating is learning. Pelajaran ini tidak bisa hanya satu kali saja, harus terus-menerus. Nah, kemudian coba ceritakan kisah petualangan bersama dia. Lihatlah matanya yang bersinar karena perasaan gembira. Bisakah teman-teman melakukannya? Jika bisa, imajinasi teman-teman sudah mulai berkembang. Teman-teman membuat kemajuan yang bersama, ya kemajuan yang luar biasa. Oke teman-teman, sekian di hari ke-7 ini. Saya yakin perjalanan 7 hari ini adalah hal yang hebat, yang menyenangkan, sederhana, dan mudah. Dan ini penting dan hasilnya saya yakin adalah signifikan. Baik, salam kaya harta jiwa, better life with MCI. Dadah.